Oke, kita masuk KD baru ya, tentang kebudayaan. Karena materinya sebenarnya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sulit sebenarnya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar apa yang dimaksud dengan kebudayaan, terus wujud-wujudnya apa, lalu apa sih unsur-unsur dari kebudayaan sehingga suatu masyarakat atau suatu kelompok adat itu dinyatakan sebagai masyarakat yang berbudaya. Oke, pertama, mengenai kebudayaan. Kebudayaan kata dasarnya adalah budaya ya. Nah, ini berasal dari kata Sanskerta yaitu budaya ya. Kata dasarnya dari budi yang artinya itu akal ya atau budi. Nih, jadi kebudayaan ya bentuk jamak dari ini ya. Akal artinya nanti berkaitan dengan cipta, ya, rasa dan karsa. Ini nulis dengan kebudayaan. Beberapa ahli juga mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kebudayaan ya. Ada setidaknya menurut 6 orang ini, menurut James P. Spradley, bahwasanya kebudayaan itu sebagai sistem ide atau sistem gagasan ya. Nah, ide atau gagasan ini sebenarnya merupakan wujud kebudayaan salah satu ya. Kemudian menurut Ralph Linton, kebudayaan itu keseluruhan dari pengetahuan ya, sikap, perilaku yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota masyarakat tertentu. Hampir sama dengan James Spradley tadi, ide atau sistem gagasan ini kan bentuk dari pengetahuan biasanya ya. Kemudian menurut Herskovits, kebudayaan itu menjadi bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia. Jadi karena adanya interaksi antara manusia dengan lingkungannya, itu akan menimbulkan bentuk-bentuk atau wujud-wujud dari kebudayaan. Lalu, pendapat yang paling umum kita gunakan mengenai kebudayaan itu menurut Pencaraningrat, bahwasanya kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, ya sama seperti Spradley tadi, tindakan dan hasil karya manusia. Nah, ini dimaksud dengan wujud kebudayaan. Ada 3 ya. Ada sistem gagasan, ide atau gagasan, tindakan, kemudian hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan rangka atau dengan sarana belajar. Dan menurut Parsudi Suparlan, ini kebudayaan merupakan pengetahuan yang bersifat operasional, yaitu sebagai keseluruhan pengetahuan yang dipunyai oleh manusia sebagai makhluk sosial ya. Karena adanya interaksi, adanya hubungan ya dengan antar individu, antar wilayah menyebabkan terbentuk sebuah kebudayaan yang khas dan unik. Ya. Lalu menurut Clifford Geertz, kebudayaan didefinisikan sebagai pola bagi perilaku. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh memotong pembicaraan dari Bapak ya. Kemudian wujud kebudayaan, ya, wujud bentuknya. Ya. Budaya itu wujudnya ada apa saja? Ada 3. Ya. Ada gagasan, ada tindakan atau kebudayaan perilaku, ada hasil karya manusia atau kebudayaan fisik. Jadi gagasan itu masih berupa pemikiran-pemikiran ya. Kemudian kalau sudah diimplementasikan, ya, ada tindakan, ada gerak, ya, itu menjadi kebudayaan perilaku. Lalu ketika sudah menghasilkan karya, segala macam kebudayaan fisik, itu menjadi hasil karya manusia. Oke, nah gagasan ini setidaknya terdiri dari 4. Ada ide atau gagasan, ada nilai, ada norma, dan peraturan. Apa tadi ide atau gagasan? Ada yang tahu? Zaki, ada Zaki? Ada enggak Zaki? Ada nih, M. Zaki Ramadan. Zaki. Masih mute. Apa ini? Cuma gabung doang, nggak ada orangnya, jangan-jangan ya. Mana M. Zaki Ramadan? Halo, Assalamualaikum. Zaki? Ada yang bareng sama Zaki nggak nih? Ada ya? Waduh. Ya. Lanjut ya berarti. Nabila dan Nabila. Ada Nabila. Nabila Aulia Sapitri.
Ya. Ada, Pak. Ya, apa itu ide atau gagasan, Nabila? Apa tadi ide atau gagasan? Lupa, Pak. Lupa, baru dijelasin dan lupa. Yang lain ada yang tahu? Siapa yang mau berpendapat? Ini, waduh, udah pada sarapan belum ini? Ya, ide kan pemikiran ya, Nak ya. Ide itu pemikiran ya. Kalau gagasan kan biasanya berupa konsep gitu ya. Tuh, dimaksud dengan ide atau gagasan. Lalu kalau nilai apa nilai? Sering ya dapat nilai, habis PH dapat nilai. Berarti apa yang dimaksud dengan nilai? Apa? Apa Nisa? Hasil, Pak. Hasil. Oke, kalau misal ada yang punya konsep lain nggak tentang nilai? Kata Nisa nilai itu hasil, boleh. Kalau konteksnya berupa tadi ya. Biasanya bahasa Inggrisnya kan value ya, nilai itu ya. Yang punya harga ya, berharga ya, bernilai, dianggap benar ya, biasanya itu nilai. Jadi suatu kebudayaan, suatu gagasan segala macam itu kan ada nilai biasanya ya. Oke, terus kalau norma apa? Apa norma? Siapa ini? Rahmanisa ada? Ada Rahma? Rahmanisa? Ada, Pak. Ya, apa itu norma Rahmanisa? Norma tuh Apa kira-kira? adat istiadat nggak sih, Pak? Adat istiadat itu kan bentuknya. Kalau definisi atau pemahaman konsep norma itu apa? Kebiasaan gitu, kebiasaan umum. Kebiasaan umum. Ya, biasanya tertulis apa enggak sih kalau norma itu? Tidak. Tidak ya. Oke. Kalau peraturan? Tertulis. Tertulis ya. Berarti bedanya kalau norma itu sebenarnya sama ya, aturan-aturan yang disepakati bersama oleh kelompok masyarakat tertentu. Jadi setiap masyarakat itu punya norma yang berbeda ya. Kalau peraturan itu sudah legal, sudah disahkan, tertulis, jadi wajib ditaati oleh setiap orang yang berada di wilayah tersebut, tidak peduli dari kelompok manapun. Jadi misal diambil contoh ya, ada turis dari Amerika gitu ya, karena norma kita berbeda ya, norma ketimuran dengan daerah barat ya, itu kan beda. Akhirnya sana mengalami ini ya biasanya apa, culture shock misalnya ya, karena normanya berbeda. Tapi kalau peraturan entah dia dari manapun, ketika sudah sampai di Indonesia ya aturan di negara kita harus dihormati ya, tidak peduli itu menurut mereka benar atau tidak. Itu ya bedanya. Contoh dari gagasan ini berupa adat istiadat ya. Adat istiadat yang ada di kelompok masyarakat tertentu itu kan biasanya berasal dari ide atau gagasan ya. Kemudian ide itu, gagasan itu, konsep tersebut memiliki nilai sehingga dipegang oleh masyarakat ya, akhirnya menjadi norma ya, akhirnya menjadi norma, menjadi aturan yang melekat pada mereka walaupun tidak ada tertulis segala macam. Tapi kemudian hari ketika kelompok masyarakat sudah mulai berkembang, adanya campur aduk dari luar ya, akhirnya perlu adanya pengesahan di norma-norma tersebut ya, makanya dibuat peraturan. Misal di suku Lampung itu kan ada ya, ada kitab Kuntara Rajaniti misalnya, itu kan bentuk peraturan yang biasanya berasal dari norma yang punya nilai dan berawal dari ide atau gagasan. Tuh. Kemudian yang kedua, wujud kebudayaan berupa tindakan atau kebudayaan perilaku ya. Ketika sudah kita melakukan ya, mulai bergerak, mulai ada aksi, nah ini wujud kebudayaan berupa tindakan. Contohnya apa? Tata upacara ya, misalnya upacara selamatan ya untuk bayi baru lahir. Biasanya kan kalau orang Jawa banyak ya, ada 3 bulanan, ya ada 7 bulanan, segala macam. Terus tari-tarian yang termasuk dalam wujud kebudayaan, tindakan atau perilaku. Terus ketika sudah membuat, ya sudah menghasilkan, sudah ada fisiknya, itu menjadi hasil karya manusia. Contohnya apa? Benda-benda budaya ya, tugu peringatan, candi ya.
Dan jadi Candi Borobudur, Candi Prambanan, prasasti itu termasuk dalam hasil karya manusia ya, kebudayaannya. Lalu yang terakhir ya, sedikit materi kita. Nah ini tentang unsur-unsur kebudayaan. Jadi suatu budaya, suatu adat istiadat dikatakan sebagai kebudayaan ketika memiliki 7 unsur ini setidaknya ya. Jadi dianggap bahwa suatu kelompok masyarakat itu berbudaya harus punya 7 unsur ini. Yang pertama punya bahasa yang khas ya, bahasa yang unik, bahasa yang khas yang dimengerti. Itu yang universal. Kemudian sistem pengetahuannya ya, sistem kalender penanggalan ya, bercocok tanam itu pun masih punya. Kemudian sistem organisasi kemasyarakatannya ya, status adatnya, mungkin nanti ada yang pakai marga, ada yang patrilineal, ada yang matrilineal, itu kan sistem organisasi kemasyarakatannya. Lalu peralatan hidup dan teknologi ya, bagaimana sih kemajuan dari masyarakat adat tadi. Lalu sistem mata pencarian dan sistem ekonomi ya, kan ada beberapa masyarakat budaya ya, suku-suku yang identik dengan satu mata pencarian. Misal suku Bajo, suku Bugis, suku laut, anak laut yaitu kan identik dengan nelayan yang suka berlayar. Sistem ekonominya apakah sudah maju atau belum ya? Misalnya apa masyarakat di pedalaman ya, di daerah Papua misal, oh mereka masih berburu, masih meramu ya, masih nomaden, itu masih ada. Terus sistem religinya, sistem religi ini bukan berarti agama ya, karena agama kan sebenarnya bentuk modern gitu. Kalau biasanya setiap masyarakat tuh punya sistem kepercayaannya masing-masing. Misalnya kalau orang Jawa itu ada namanya kejawen. Ini kan sistem kepercayaan. Ini apa sih? Pencampuran dari animisme, dinamisme, kemudian ada campur tangan Hindu, Buddha, masuknya Islam ya. Mereka yang tidak ingin melepas budaya-budayanya akan menjadi kejawen. Kalau masyarakat Sunda nanti kita kenal dengan Sunda Wiwitan. Ya, masih ada nih. Kalau yang masyarakat Dayak, apa sistem kepercayaannya? Ada yang tahu nggak? Ini kejawen kan Jawa ya. Sunda Wiwitan itu Sunda. Kalau masyarakat Dayak, ada yang tahu nggak apa sistem kepercayaannya? Masih ada sampai sekarang ini. Apa ada yang tahu? Enggak. Nah, ada orang Dayak nggak di sini? Nggak ada ya? Nggak ada yang bersuku Dayak. Oke, namanya Kaharingan. Ya. Sistem kepercayaan masyarakat Dayak yang masih ada sampai sekarang namanya Kaharingan. Ini bukan agama ya, sistem kepercayaan. Nah, karena negara kita itu kan menganut sila yang pertama ya, Tuhan Yang Maha Esa, maka kepercayaan yang banyak ini semakin terkikis ya. Karena kan definisi agama dalam negara kita itu punya Tuhan yang satu, kemudian punya ritual yang khas, ya ada hari besar. Sedangkan mereka kadang kan nyembah pohon, ya nyembah hewan-hewan tertentu, maka tidak sesuai dengan konsep agama. Makanya kadang kalau kita ketemu hal seperti ini, kadang mereka tuh KTP-nya di agama misalnya, agama _2 strip. Nah, ini kadang orang-orang yang tidak berafiliasi terhadap 6 negara yang diakui di Indonesia. Ya, entah mereka orang Kejawen, Sunda Wiwitan, dan Kaharingan. Tapi dewasa ini, itu mereka sudah ditulis di KTP-nya menjadi penghayat. Jadi berapa? Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Nah, ini mereka di KTP-nya tulis ini sekarang. Ya. Nanti kalau ya nanti dunia perkuliahan ketika udah bekerja, relasi sudah luas, pasti akan bertemu orang-orang seperti ini. Yang KTP-nya itu agamanya adalah penghayat kepercayaan terhadap Yang Maha Esa. Biasanya kalau orang Jawa itu, ini sebenarnya bentuk kejawen ya. Mereka kan apa namanya, manunggaling ing kawula Gusti ya. Artinya percaya Tuhan Yang Maha Esa tadi. Itu. Kemudian dari keseniannya ya, tari-tarian segala macam dari yang tadi. Kayak habis materi kita pertemuan hari ini. Ada yang mau nanya nggak? Tetap yang cari untung ya. Pak, ada yang mau nanya? Jelas, Pak. Jelas. Apanya yang jelas? Bapak, Ya. yang agamanya tadi itu berarti mereka nyembah itunya gimana Pak? Allah Tuhannya Agama apa? Pak?
Agamanya siapa? Tadi kata Bapak itu, yang KTP-nya agamanya itu. Oh, yaitu Ya, kadang agama masih strip ya, itu. agamanya strip ya. Nah, kadang mereka itu kan pakai kepercayaan leluhur gitu loh, Nak. Ada yang animisme ya, ada yang dinamisme. Animisme itu nyembah apa mereka? Nyembah apa animisme? Leluhur bukan, Pak? Leluhur, roh ya. Nyembah roh animisme tuh. Ya. Nyembah ya roh leluhur itu animisme. Kalau dinamisme dia nyembah apa? Nah, Apa? benda. Benda ya. Nyembah benda, ya nyembah patung, nyembah pohon, nyembah apa misalnya apa aktor-aktor terkenal disembah ya, dinamisme. Ya, ini biasanya gini, sistem percaya mereka biasanya bentuknya dua ini ya. Misal yang kejawen tadi, itu kan nyembah ada gabungan sih ya, ada nyembah roh, leluhur ya. Kemudian kalau yang keharingan dari Dayak tadi, sebagian besar sih dinamisme ya, nyembah pohon yang dianggap suci, nyembah hewan gitu ya. Kayak misalnya suku anak dalam di Jambi itu. Mereka kan tidak punya agama ya, kepercayaannya mereka punya banyak dewa gitu. Politeis ya. Ada dewa pohon, ada dewa hujan, dewa angin, dewa air segala macam gitu. Itu masih ada percaya seperti itu di Indonesia. Itu ya. Dan bukan berarti mereka sesat ya. Karena kalau dianggap misalnya ajaran sesat nih, nah itu kan kalau mereka sudah menistakan sebuah agama yang diakui, nah itu baru sesat. Kalau seperti ini sebenarnya tidak, karena ini sebenarnya hasanah budaya gitu ya. Cuma memang tidak sesuai dengan apa namanya konsep beragama di negara kita.